Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sahabat RH sekalian, saya baru saja mendarat di apa? Di hotel masih ya. Biasanya sebentar lagi. Ya, saya masih di hotel dan biasanya sebentar lagi ada undangan makan malam, tapi kita manfaatkan untuk ambil satu video ya. Ini nggak apa-apa ya, backgroundnya apa penuh cahaya, tapi yang jelas jelas ya. Jadi ini ada yang menarik soal elektabilitas Anies Baswedan yang terus mengejar Ganjar Pranowo, dan ini akibat kata seorang peneliti BRIN diversifikasi apa sih diversifikasi ini katanya diversifikasi apa dukungan ya. Coba kita lihat ya. Timnas Amin ngaku ditemui 3 perwira tinggi TNI usai debat capres ketiga. Maksudnya apa ini? Oke. Oke, coba kita lihat. Wah, ini ada juga PP Atika, ada aliran 195M dari luar negeri ke rekening 21 bendahara parpol. Luar biasa ya. Timnas Amin keberatan iklan Kemhan tampilkan prestasi Prabowo Subianto. Ini aneh banget. Ini abuse of power ya. Oke, ini ada entah di mana, di media mana ini. Oh, di Kompas rupanya ya. Ada iklan itu ya. Oke, sobat era sekalian, Fahri Hamzah mengancam yang kalah pilpres bakal jadi tersangka. Apa maksudnya ini ya? Kemudian coba kita lihat nanti beberapa berita ini, tapi saya akan baca dulu hal yang menarik ini, karena bagaimanapun kan perlu dukungan ya, perlu kekuatan ya, perlu untuk lihat apakah tren Anies akan terus menguat atau sebaliknya. Oke, tadi di mana ya beritanya ya? Malah saya lupa beritanya di mana. Oke, coba kita bikin ya. Peneliti BRIN, efek diversifikasi. Oh iya ya, saya harusnya live TikTok juga ya, diversifikasi pemilih. Tapi karena di luar kota nggak ada tempatnya ya. Nah ini ya, dari Tempo, elektabilitas Anies Baswedan semakin dekati Prabowo Subianto, peneliti BRIN sebut efek diversifikasi pendukung. Coba kita bacakan. Tempo.co Jakarta, peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Firman Nur menyoroti kenaikan elektabilitas pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 1 bulan menjelang pemilu 2024. Menurutnya hal tersebut dikarenakan adanya diversifikasi dari basis pendukung tradisional Anies Baswedan. Salah satu faktornya, kata Firman, adalah strategi Anies memilih Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai calon wakil presiden. Firman menyatakan pemilihan Caimin sebagai pendamping Anies merupakan bagian dari cara memperluas basis suara mantan gubernur DKI Jakarta itu. Jadi sama sekali tidak sesuai dengan omongan Kodari yang mengatakan
kalau AHY yang ditunjuk maka suaranya akan lebih gede ya. Menurut saya enggak, AHY berada pada ceruk yang sama, tidak ada diversifikasi. Strategi tersebut, Firman berujar, terlihat telah membuahkan hasil dengan naiknya elektabilitas Anies Caimin sejak masa kampanye resmi dimulai November 2023 lalu. Berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, membuktikan diversifikasi pendukung. Terlihat ada tambahan dukungan dari kelompok yang selama ini bukan pendukung tradisional Anies, kata Firman dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis 11 Januari. Survei IPO sebut elektabilitas Anies dekati Prabowo. Adapun Firman merujuk kepada elektabilitas dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia Political Opinion IPO pada 17 Januari 2024. Pasangan calon nomor urut 1 mengalami penguatan dalam sigi tersebut dengan raihan 34,5% suara. Hasil survei terbaru IPO memperlihatkan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka masih bertahan di posisi pertama dengan 42,3%. Dia diikuti oleh duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di posisi kedua dengan 34,5%, ya. Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD 21,5%. Firman menyatakan hasil survei itu kemungkinan akan berbeda jika Anies tidak memilih Caimin sebagai wakilnya. Firman pun sepakat bahwa Caimin banyak membawa manfaat secara politis bagi Anies. Strategi Anies di media sosial dianggap tepat. Selain itu, Firman berujar strategi Anies dalam menggunakan platform media sosial seperti TikTok dan X sudah tepat. Pendekatan ini, kata dia, diterima dengan positif di kalangan milenial atau generasi Z dan ya. Menurut Firman, faktor lain naiknya elektabilitas Anies Caimin adalah adanya sentimen negatif terhadap Prabowo maupun pendukung Jokowi. Diketahui Prabowo Subianto maju di Pilpres 2024 dengan membawa putra sulung Presiden Joko Widodo alias Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya. Firman menyatakan kubu Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka harus benar-benar memperhatikan tren kenaikan elektabilitas Anies Baswedan. Dalam hal ini, bekas Danjen Kopassus itu terlihat tidak bisa mendominasi seperti yang diharapkan, seperti tertulis dalam keterangan Firman. Ya, sahabat era sekalian, itu ya yang disampaikan, dan kita tentu sebagai pendukung Amin ya merasa senang dan bahagia ya kalau elektabilitas Anies Baswedan meningkat. Tapi kalau kita secara kritis sebenarnya begini, Prabowo pun sebenarnya juga tetap ya tidak turun, Anies yang naik. Yang menarik adalah saya masih for the time being masih percaya bahwa yang namanya Ganjar dan Prabowo itu bejana berhubungan. Dimana kalau misalnya Anies, kalau Ganjar turun, Prabowo naik. Jadi kan penurunan itu dinikmati oleh Ganjar Pranowo, bukan oleh Prabowo Subianto, bukan oleh Anies Baswedan. Karena itulah Prabowo masih 43% ya. Jadi kalau dia 43%, kemudian masih 42,3%, Anies 34,5%, maka jaraknya 8,8%. Cukup jauh ya. Nah, Ganjar dengan Anies jaraknya jauh sekali, yaitu 13%. Nah, ini menurut saya memang penurunan elektabilitas Ganjar ini yang sebenarnya memberikan manfaat bagi Prabowo Subianto. Dan juga tentu Anies. Karena Anies selama ini yang 17%, 20-an%. Nah sekarang kalau kita bicara makomnya, trennya adalah Prabowo nomor 1, Anies nomor 2, Ganjar nomor 3. Bukan tidak mungkin nanti pemilih-pemilih Ganjar akan ngeblok ke Anies juga untuk membuat Anies menang satu putaran. Bisa juga strategi seperti itu kalau mereka sudah terlalu jauh ya, tertinggal misalnya. Jadi dengan tentu dengan belum pernah terjadi kan yang namanya koalisi di putaran pertama. Tapi kalau misalnya terlalu jauh bisa jadi. Dan sekarang komunikasi antara Anies dan Ganjar relatively
agak baik setelah debat kemarin misalnya, setelah Anies menyampaikan selamat ulang tahun kepada PDIP, kelihatannya mulai cair karena dalam tanda kutip mereka punya the common enemy yang bernama Prabowo Subianto yang mau memaksakan satu putaran. Nah, satu putaran 43,2% itu nggak gampang karena masih 42,3%, karena berarti masih membutuhkan 7,7%. Memang angka ini mungkin saja tercapai, tetapi sekali lagi kalau tercapainya dengan tanpa kecurangan, ya tentu orang bisa terima. Tapi kalau dicapai dengan pemaksaan, kecurangan dan lain sebagainya, ini hal yang tentu kita harus hindarkan, ya. Gitu saudara sekalian, ya. Sesuatu yang harus kita hindarkan. Jangan sampai kemudian terjadi bahwa kenaikan itu adalah kenaikan yang dipaksakan, ya. Dan kemudian kita dipaksa untuk menerima angka itu, padahal angka itu bukanlah angka yang genuine, tapi angka yang dipaksakan, ya. Dan ya memang walaupun kemudian tentu orang bertanya, kok bisa ya, walaupun tidak kampanye, tapi kok Prabowo Subianto bisa nomor 1. Nah, ini saya terus terang saja, saya juga agak heran, kok bisa nomor 1 ya, padahal dia kok bisa nomor 1. Nah, ini juga menjadi persoalan, ya. Ini teman-teman yang baru bergabung di TikTok, ya, memang menjadi persoalan, menjadi pertanyaan, kok bisa orang yang tidak atau jarang kampanye, tidak menunjukkan performa publik yang baik, ya, emosian, tetapi masih bisa nomor 1 surveinya, ya. This is the question yang seharusnya ya memang harus dipertanyakan juga, kok bisa begitu, ya. Artinya masyarakat kita, ya, katakanlah belum menjadi masyarakat yang tercerahkan, ya. Jadi masih menjadi masyarakat yang, ya, katakanlah memilih masih dengan sentimen. It could be, ya, mungkin, ya, tetapi kita tentu kita harus melihat, mudah-mudahan fakta ini tidak benar, ya, 100%, walaupun sebenarnya hal seperti ini juga kita risaukan juga. Kalau kita lihat debat 1, debat 2, debat 3, wah, itu Anies sangat superior, ya. Dan penilaian positifnya pun banyak. Tapi kenapa kemudian masih katakanlah sedikit, ya, masih nomor 2. Tapi nomor 2 pun sudah sesuatu yang membanggakan, membahagiakan, karena dengan nomor 2 tersebut artinya ada jaminan untuk ikut pada putaran kedua. Dan kalau kita masuk putaran kedua, ya nanti akan kita berpikir lagi bagaimana caranya memenangkan putaran kedua tersebut, Sobat Era sekalian. Ya, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan isu ini, ya. Kita harapkan bahwa tren meningkat Anies ini akan terus menerus, akan ajak agar kemudian nanti, ya, bisa menang 1 putaran, alhamdulillah, ya. Tapi kalau misalnya harus 2 putaran, ya kita harus siap juga. Nanti segmen lain saya akan membahas mengenai umpatan Prabowo, ancaman Fahri Hamzah. Tadi saya juga live di Metro TV yang mereka mengatakan itu yang namanya Anies itu apa istilahnya, ya? Bukan benci, iri, dengki sama Prabowo. Loh, saya bilang justru sebaliknya, Prabowo yang selalu mengulang-ulang kaset rusak bahwa dialah yang menjadikan Anies sebagai gubernur DKI. Padahal saya katakan ini cara berpikir orang yang, ya, nggak paham ketatanegaraan, ya. Kan tidak bisa kita mengklaim bahwa
seorang yang mencalonkan. Yang mencalonkan itu ya dua partai yang punya standing, Gerindra dan PKS. Tanpa PKS Gerindra tidak bisa, tanpa Gerindra PKS tidak bisa. Satu. Yang kedua, soal sumber uangnya dari Prabowo, ya kita lihat berapa ya. Dan itulah tindakan benar Prabowo, saya katakan dalam hidupnya, yaitu menjadikan Anies Baswedan sebagai presiden, sebagai gubernur, dan orang ini orang yang patut untuk dipertimbangkan sebagai RI 1 ya. Oke. Muhammad Zaki, tetap semangat bersatu, pilih nomor 1 ya. Selamat malam Bang Erha, sehat selalu Bang ya. Assalamualaikum Bang Erha, 01 cerdas, elegan, layak presiden. Saya minum dulu ya. Ya, jadi apalagi suara Prabowo memang mayoritas tapi stagnan. Menurut saya ini mengkonfirmasi pernyataan Bung RG kalau Gibran itu liability bagi Prabowo, dan ini kenapa cawe-cawe Jokowi semakin membabi buta. Jadi konon ya, banyak isu yang berseliweran, dan tentu perlu diklarifikasi lagi. Kenapa misalnya Jokowi manggil Prabowo, manggil Erlangga, ngajak makan malam? Karena Jokowi konon ya, gosipnya mempertanyakan kenapa kok perolehan tidak juga kunjung sampai 50%, padahal segala daya sudah dikuatkan. Bahkan tadi ada teman rekan saya Andi Sinulinga cerita-cerita ya, dia bilang wah ini Prabowo pun kemudian mempersoalkan soal approval rating dia yang 70%. Kalau approval rating dia 70%, kenapa kemudian Prabowo tidak mencapai 50%? Jadi ya inilah kalau bekerjanya dengan asal bapak senang ya. Apalagi gaya menteri yang ono yang kecil gitu ya. Selalu mengatakan bahwa kalau mau menang pilpres harus dekat-dekat dengan Pak Jokowi. Benar-benar orang satu itu ya. Masih muda tetapi cara berpikirnya sudah sangat tua. Strategi curang dan licik 02 dengan lembaga survei selalu elektabilitasnya paling tinggi sebagai dasar biar dalam kecurangan tidak kelihatan curangnya. Ya sebenarnya, tetapi sekuat-kuatnya lembaga survei tak ada satu survei pun yang mengatakan Prabowo itu sampai 60%, itu yang paling penting. Sampai 50% plus 1. Karena kalau ada, itu kan memberikan legitimasi kepada yang bersangkutan untuk kemudian untuk menjadikan pilpres ini satu putaran. Tapi sekarang tidak gampang karena masyarakat mudah-mudahan terus melawan. Ada perlawanan mahasiswa ya yang menolak presiden, pelanggar HAM dan lain sebagainya. Nanti kita bacakan. Jangan pilih calon presiden yang emosian, otoriter dan pendendam. Ingat 98. Tadi katanya itulah yang namanya genuine-nya Prabowo, apa istilahnya ya. Ya seorang pemimpin itu ya nggak bisa menunjukkan emosi yang telanjang. Dia harus menjadi orang yang bijak, memilih kata-kata ya, menyampaikan kata-kata, nggak bisa apa adanya. Kalau apa adanya Anda tidak usah menjadi presiden ya, kalau apa adanya. Oke, itu bahaya ya. Raudoh SH Raudoh, terima kasih ya. Oke, Mas, mending Mbah Prabowo istirahat lagi aja di Yordania. Oke, nggak boleh mengatakan gitu ya. Bang Era minum minuman jahe dan atau madu biar cepat pulih. Semoga Bang Era selalu sehat. Pak Anies presidenku, amin. Iya kemarin sudah minum ya. Sekarang tidak sempat minum karena saya sudah di luar kota dan kita ada acara besok, insya Allah acara dengan Caimin, ada haul juga kakek beliau
Kiai Haji Bisri Sansuri, salah seorang pendiri NU. Kemudian nanti rencananya ada juga Anies ya, bertemu dengan mantan-mantan pemain nasional di sini. Kemudian ini ada yang bercanda, Bang RH, kalau kita membunuh dan membakar pidana berapa tahun? Iya, gue mau bakar singkong hasil Prabowo ya. Oke lah, itu jangan kelewatan ya, ininya biasa aja. Like people, like presiden. Nah, ini saweranku, apa maksudnya ini? Secara konstituen, Prabowo di daerah Golkar saja, Prabowo, SBY dan lain-lain kan juga ex-Golkar semua. Plus tambahan pendukung keluarga ex-ABRI sebagian. Gak kebayang orang alergi susu, duit yang cancel gimana tuh. Anies, Bobot, Bebet, dan Bibit. Saatnya Indonesia rakyatnya sejahtera dan terhormat di kancah dunia. Ayo dukung terus Bang Refli biar sukses, amin, selalu unggul dan jadi presiden insya Allah. Mungkin aku akan datang tapi aku harus pergi seorang visioner. Apa maksudnya? Bung, kenapa itu Fahri Hamzah makin masif serangannya? Itu menunjukkan kepanikan. Jadi aneh Prabowo Subianto ini. Kenapa? Dia unggul menurut survei, tapi kok seperti panik, ya kan? Harusnya kan karena dia unggul dia santai ya, dia hadapi ya hal-hal yang terjadi. Tapi ini unggul tapi kesannya malah nggak karu-karuan, kira-kira gitu ya. Lucu juga ya. Harusnya dia oke. Pak Refli tolong bahas soal PSI terutama soal dana kampanye, karena bagaimana mungkin partai di bawah kategori gurem punya dana kampanye ratusan miliar. Ini partai atau badan usaha pencucian uang? Ya sebenarnya begini, harus ada transparansi terhadap sumbangan dana kampanye ya, dan ada batasannya, perorangan sekian, kalau saya lupa ya, kalau nggak salah perorangan berapa miliar gitu, kemudian perusahaan berapa miliar. Nah nanti kita cek siapa saja yang menyumbang dan apakah uang halal ya. Susahnya kita adalah kalau sumbangannya uang haram, itu tidak punya efek untuk menggugurkan pasangan calon. Kalau begitu ya susah, nggak ada fungsinya gitu ya. Oke. Sekarang Anies lagi menghadiri dialog dengan Kadin. Oh iya ya, lupa. Iya. Lucu juga orang unggul tapi marah-marah. Iya juga, heran kita ya. Survei elektabilitas Amin naik pesat, insya Allah menang, insya Allah. Bang RH, saya melihat Pak Anies agak kecapean. Tolong sampaikan kepada Timnas untuk mengatur kembali jadwal Pak Anies. Ya, pasti dia kurang tidur nih orang ya. Menurut saya ya harus ada istirahatnya juga mestinya. Ngapa dulu tim Prabowo tak suka lapor-melapor, sekarang gabung dengan yang suka melapor jadi terjangkit seperti wong itu tuh. Kemudian rame Bang RH di Kadin. Oke, nanti kita live juga ya di Kadinnya ya. Di Kadinnya kita live juga. Oke, karena rame di Kadin ya kita ke Kadin juga nantinya. Tadi saya dimintai seseorang apa gitu ya, tapi nggak sempat saya buat, lupa saya ya. Ternyata acaranya udah malam ini rupanya. Oke, itu saja sobat RH sekalian. Oke ya, coba kita lihat. Oke, kita lihat bagaimana interaksinya dengan kalangan Kadin, itu penting juga. Kita stop dulu YouTube-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.